Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Abdillah dengan NIM 121. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Spanyol. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan masuknya Islam di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 Masehi dari dinasti Umayyah. Selanjutnya, Spanyol umat Islam telah menguasai wilayah Afrika Utara. Spanyol ini adalah daerah terdekat dari Afrika Utara saat itu, dikuasai oleh kerajaan Gothix yang sedang mengalami kemunduran. Tiga tokoh penting dalam ekspansi dalam ke Spanyol adalah Tarif Ibnu Malik, Torik Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nurhair. Nah, selanjutnya ada perkembangan Islam di Spanyol. Islam berkembang selama sekitar 800 tahun di Spanyol. Puncaknya pada kepemimpinan Abdurrahman III. Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sains, fikih, filsafat, kesenian, dan sastra. Selanjutnya, peradaban Islam mempengaruhi kemunculan Renaissance di dunia barat pada abad pertengahan. Kerajaan Granda di bawah dinasti Bani Ammar adalah penguasa terakhir Islam di Spanyol. Sebelum dikalahkan oleh Kristen pada tahun 1492 Masehi. Di sini itu ada beberapa periode peradaban di Spanyol. Yang pertama-tama itu periode pertama pada tahun 710 sampai 755 Masehi, yang dimana Spanyol itu di bawah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Amir Gubernur dan Baghdad ya. Selanjutnya itu terjadi banyak pergantian gubernur karena perang saudara. Yang berakhir dengan datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada 755 Masehi. Selanjutnya itu pada periode kedua yang dimana dipimpin oleh Amir dari keturunan Bani Umayyah. Beberapa pemimpin terkenal itu ada 7 pemimpin. Yang pertama itu Abdurrahman I itu dari 756 sampai 88 Masehi. Habis itu ada Hisyam nomor 1 itu dari 789 sampai 796 Masehi. Yang ketiga itu ada Hakam itu dari 796 dari 822. Dilanjutkan oleh Abdurrahman II itu 822 sampai 852. Dilanjutkan oleh Muhammad sampai 886 Masehi. Dilanjutkan oleh Muzir dari sampai 88 Masehi. Habis itu yang terakhir itu ada Abdullah dari 88 sampai 912 Masehi. Nah, yang ketiga itu setelah kematian Khalifah Al-Muqtadir atau dinasti Abbasiyah di Baghdad, ada 2 khalifah dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. 4 khalifah terkenal itu ada 4 Abdurrahman Al-Masir
lidinilah dari 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua itu ada Hakam II dari 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga itu ada Hisam II itu dari pada 976 Masehi. Antara itu ada Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib al-Mansur dari 976 sampai 1009 Masehi. Yang terakhir itu pada periode keempat dari 909 sampai 1492 Masehi. Munculnya Muluk al-Tohwalif atau negara-negara kecil yang bebas dari kekuasaan khalifah di Cordova seperti Seville dan Toledo dan lain-lain. Ada beberapa khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada Sulaiman dari 1009 sampai 1010 Masehi. Terus ada Hisyam dari 1010 sampai 1013 Masehi. Ada Sulaiman dari 1013 sampai 1016. Abdurrahman 4 itu 1018 Masehi. Abdurrahman 5 itu 1023 Masehi. Muhammad 3 itu dari 1023 sampai 1025 Masehi. Yang terakhir atau Hisyam 3 itu dari 1027 sampai 1031 Masehi. Oke, selanjutnya materi tentang kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol itu. Penguasa seperti Abdul Ar-Rahman itu Abdurrahman Al-Dakhir dan Abdul Al-Rahman Al-Nasir menyatakan umat Islam atau Abdul Rahman Wasid. Tokoh seperti Muhammad Ibnu Abdurrahman dan Al-Hakam II Al-Mutasir memelopori kegiatan ilmiah. Habis itu toleransi beragama diterapkan terhadap penganut Kristen dan Yahudi. Ilmuwan bebas melakukan perjalanan menuntut ilmu meskipun perjalanan tersebut itu menuntut ilmu meskipun ada harus ada rivalitas antara Abbasiyah dan Umayyah. Oke, selanjutnya tentang filsafat. Di masa Al-Hakam II itu dari 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof dari timur diimpor dalam jumlah besar. Habis itu Cordova menjadi pusat utama dari ilmu pengetahuan di dunia Islam dan mampu menyaingi Baghdad. Tokoh penting dalam ini adalah Abu Bakar Muhammad bin al-Shikhik yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah dan Abu Bakar Ibnu Tufail serta pengikut Aristoteles yang terbesar di kalangan filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rashid dari Cordova. Selanjutnya ada tentang sains. Ahmad bin Ibas ahli obat-obatan, Abbas Ibn Farnis ahli kimia dan astronomi pertama menemukan cara membuat kaca dari batu. Habis itu ada Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ini ahli kedokteran wanita. Ibrahim bin Yahya Al-Nakhoso ahli astronomi. Oke, selanjutnya ada sejarah dan geografi.
Ibnu Jubair dari Valencia dari 1145 sampai 1228 Masehi. Ini menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sicilia. Habis itu Ibnu Battudah dari Tahrir dari 1304 sampai 1377 Masehi sampai di Indonesia dan Cina. Ini tuh Ibnu Battudah dari Tahrir itu mencapai Samudra Pasai di Indonesia itu pada tahun 1304 sampai 1377 Masehi begitu. Habis itu ada Ibnu Al-Khatib kan dari 1317 sampai 1374 Masehi menyusun riwayat Granada. Terus ada Ibnu Khaldun dari yang Khaldun tinggal di Spanyol, yang dikenal sebagai ahli filsafat sejarah atau perumus filsafat sejarah. Dari ini Ibnu Khaldun itu dari Tunis, tetapi dia itu tinggal di Spanyol. Nah, di Spanyol itu tuh terkenal dalam perumus filsafat sejarah, ahli filsafat sejarah. Selanjutnya ada fikih. Di Islam di Spanyol mengikuti mazhab Maliki. Abis itu Ziyad dan Ibnu Abdul Al-Rahman memperkenalkan mazhab Malik pertama kali. Habis itu Hisyam mendukung mencari ilmu, melakukan perjalanan ke Madinah untuk mempelajari kitab Al-Muwaddo, karya dari Imam Malik dan penyebarnya. Habis itu disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, selanjutnya ada itu musik dan kesenian, yang dimana tokoh pujangga saat Khalifah Abdurrahman I antara lain Abi al-Mutasya, Syirkah, Abu Musa Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, dan Sya'id bin Hasan. Habis itu Al-Hasan ibnu Nafi atau Zaryab itu sering tampil menunjukkan kebolehannya di pertemuan dan jamuan. Selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Oke, selanjutnya ada arsitektur, yang dimana itu Islam meninggalkan prestasi besar di seni bangunan, di kota dan di masjid. Habis itu kota Cordova dijadikan ibu kota. Air bersih dialirkan dari danau pegunungan ke istana, rumah, dan lahan pertanian. Ada 491 masjid Cordova dengan menjadi Cordova sebagai yang paling besar dan indah. Terus Istana Al-Hamiyah itu di Granada dikenal megah dan dikelilingi taman indah. Itu terdapat masjid-masjid yang di Cordova itu terdapat 491 masjid. Nah, di sini ada beberapa faktor kemunduran di Spanyol. Yang pertama itu ada konflik antar Muslim, konflik antar Islam dan Kristen. Yang ketiga tidak ada ideologi pemersatu
pemersatu antara sama lain. Habis itu yang keempat, kesulitan ekonomi. Yang kelima, letak geografis yang terpencil. Yang terakhir itu ketidakjelasan sistem pergantian pemerintah. Selanjutnya itu ada gerakan Evoroshim, yang dimana Ibnu Rushd berhasil menghapus belenggu taklid dan mempromosikan kebebasan berpikir dengan pengulas pemikir Aristoteles. Habis itu pengaruh besar di Eropa memunculkan gerakan Averrosim yang menuntut kebebasan berpikir. Averrosim melahirkan reformasi abad ke-16 dan rasionalisme abad ke-17 di Eropa. Buku-buku Rushd dicetak di Venesia tahun 1481 sampai 1481, 1481, 1482, 1483, 1489 habis itu yang terakhir 1500 Masehi. Karya juga diterbitkan di Napoli, Bologna, Leusch, dan Starboys. Selanjutnya ada mahasiswa Kristen di Universitas Islam. Itu juga mempengaruhi di Spanyol ya paling ya. Mahasiswa Kristen di Eropa belajar di Universitas Islam Spanyol seperti Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Samalanca. Habis itu mereka aktif menerjemahkan karya ilmiawan Muslim di pusat penerjemahan Toledo. Setelah pulang, mereka itu mendirikan sekolah dan universitas di negara mereka sendiri. Pada akhirnya abad pertengahan, abad 18, universitas di Eropa yang mengajarkan ilmu berdasarkan ilmuwan dan universitas Islam. Ini tuh mengajarkan ilmu berdasarkan ilmu dari universitas Islam itu mereka itu peroleh dari universitas yang mereka pelajari waktu itu. Oke, dari sekian ada beberapa faktor-faktor kayak faktor kemundurannya, apa-apa. Di sini ada kebangkitan Eropa, kebangkitan budaya Yunani klasik atau Renaissance bermulai di Italia abad ke-14 Masehi. Habis itu gerakan reformasi abad ke-16 Masehi kebangkitannya. Terus kebangkitan rasionalisme abad ke-17 17 Masehi. Habis itu kebangkitan penyerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Oke, sekian dari penjelasan materi di PPT ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kali ini, kurangnya mohon maaf atau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.